Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, pernah nggak kita begitu takut kehilangan sesuatu? Takut kehilangan pekerjaan, takut masa depan, takut gagal, takut sakit, atau takut hidup kita tidak berjalan seperti yang kita rencanakan. Dan anehnya, kadang kita begitu sibuk memikirkan semua yang mungkin hilang dari hidup kita sampai lupa bertanya, apa yang sebenarnya akan tetap bersama kita ketika semua itu hilang. Hari ini, mari kita duduk sebentar, kita buka Al-Quran, dan kita coba merenungi sebuah surat yang isinya mengetuk keras pintu hati kita. Surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, salah satu nama yang Allah gunakan untuk menggambarkan hari kiamat. Hari yang mengguncangkan, hari yang mengetuk dengan kedahsyatannya. Hari ketika manusia tidak bisa lagi memikirkan rumahnya, pekerjaannya, tabungannya, statusnya, atau apa kata orang tentang dirinya. Karena hari itu yang tersisa hanyalah apa yang kita bawa kepada Allah. Mari kita masuk ke ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, Al-Qari'ah, hari kiamat yang menggetarkan. Kemudian Allah berfirman, Mal-Qari'ah. Apakah Al-Qari'ah itu? Lalu di ayat ketiga, Wa ma adraka mal-Qari'ah. Dan tahukah kamu apakah Al-Qari'ah itu? Perhatikan, Allah menyebut Al-Qari'ah 3 kali berturut-turut. Seolah-olah kita diminta untuk berhenti, jangan terburu-buru untuk memahami apa sebenarnya Al-Qari'ah itu. Apa sebenarnya hari yang sedang Allah ingatkan kepada kita? Kata Al-Qari'ah berasal dari makna sesuatu yang mengetuk atau menghantam dengan keras. Dan ketika digunakan untuk hari kiamat, ia menggambarkan sebuah peristiwa yang begitu dahsyat sampai hati manusia benar-benar terguncang. Hari kiamat memiliki banyak penyebutan dalam Al-Quran. Ada Al-Qiyamah atau hari kebangkitan, ada Al-Haqqah, sesuatu yang pasti dan nyata, ada Al-Waqiyah, peristiwa yang pasti terjadi, ada Al-Ghasyiyah, peristiwa yang meliputi dan menguasai manusia, dan ada juga Al-Qari'ah, sesuatu yang menguncangkan dan mengetuk hati. Sebetulnya masih banyak lagi penyebutan lain dalam Al-Quran. Menariknya, nama-nama itu bukan sekedar nama, tapi masing-masing menggambarkan sisi yang berbeda dari hari tersebut. Dan surat Al-Qari'ah membawa kita melihat kepada salah satu gambaran mengenai hari kiamat tersebut. Di ayat keempat Allah berfirman, Yauma yakunun nasu kalfarashil mabsud. Pada hari itu, manusia seperti laron yang berterbangan. Bayangkan laron, ketika cahaya dinyalakan, mereka berterbangan ke sana kemari. Tidak teratur, tidak tahu arah, tercerai-berai. Begitulah gambaran manusia pada hari itu. Bukan karena mereka tidak punya tujuan, tetapi karena kedahsyatan hari itu membuat manusia berada dalam keadaan yang sangat menggetarkan. Dan ini terjadi setelah kebangkitan. Al-Quran menjelaskan bahwa akan terjadi tiupan sangkakala yang menyebabkan makhluk yang Allah kehendaki mengalami kematian atau ketidaksadaran. Kemudian tiupan berikutnya manusia dibangkitkan untuk berdiri menghadap Rabb mereka. Di ayat kelima Allah berfirman, وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِحْنِ الْمَنْفُوشِ. Dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Gunung yang hari ini terlihat begitu kokoh, yang ketika kita melihat gunung dan merasa kecil, tapi pada hari itu bahkan gunung-gunung tercabut dari bumi dan hancur seperti bulu yang berhamburan. Ini membuat aku berpikir, kalau gunung yang terlihat kokoh saja tidak kekal, kenapa kita sering menggantungkan hati kita kepada sesuatu yang jauh lebih rapuh daripada gunung? Uang bisa hilang, pekerjaan bisa hilang, orang yang kita cintai bisa pergi, kesehatan bisa berubah, bahkan usia kita sendiri ada batasnya. Mungkin selama ini masalah kita bukan karena kita terlalu mencintai dunia, tetapi karena kita lupa bahwa dunia memang tidak pernah dijanjikan untuk tinggal selamanya. Dan disinilah ayat ke-6 terasa begitu dekat dengan kehidupan kita. Allah berfirman, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Adapun orang yang berat timbangan kebaikannya. Berat, bukan terlihat hebat, bukan terkenal,
bukan punya jabatan paling tinggi, tetapi berat ketika amalnya ditimbang. Di sini kita perlu berhenti sejenak, karena ternyata ukuran manusia dan ukuran Allah tidak selalu sama. Ada seseorang yang mungkin tidak dikenal orang banyak, tidak pernah masuk berita, tidak punya jabatan, tidak punya banyak harta, tapi ia tetap sholat meski sedang lelah, ia memaafkan ketika sebenarnya ia mampu membalas, ia menyembunyikan sedekahnya, ia menolong seseorang tanpa pernah menceritakannya, dan ia menangis sendirian ketika berdoa kepada Allah. Tidak ada manusia yang tahu. Rasulullah mengajarkan bahwa satu catatan amal kebaikan bisa dilipat gandakan menjadi 10 kali sampai 700 kali lipat atau lebih. Sedangkan satu catatan amal keburukan bisa dicatat sebagai satu keburukan saja, kecuali Allah mengampuninya. Bayangkan betapa Allah sangat menyayangi kita. Selalu membuka pintu tobat, selalu membuka pintu kembali. Satu langkah kita menuju Allah tidak pernah dianggap kecil oleh Allah. Di ayat ke-7 Allah berfirman, "Fahuwa fi isyatir radiyah." Maka ia berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Di dunia, meskipun ada kebahagiaan di dalamnya, tetapi dunia merupakan tempat ujian. Sedangkan di akhirat nanti, jika timbangan amal kita lebih berat, maka Allah menjanjikan kehidupan yang tidak lagi diwarnai ketakutan, kekhawatiran, kesedihan. Insya Allah. Lalu di ayat ke-8 Allah berfirman, "Wa amma man khafat mawazinuh." Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, perhatikan ayat ini. Allah mengatakan yang ringan timbangan kebaikannya. Karena pada akhirnya yang menjadi masalah bukan seberapa banyak yang kita miliki, tetapi apa yang kita bawa. Ada orang yang mungkin hidupnya terlihat penuh, tapi ketika semua ditimbang ternyata kosong. Dan ada orang yang hidupnya terlihat sederhana, tetapi ternyata amalnya sangat berat di sisi Allah. Kemudian di ayat ke-8 Allah berfirman, "Wa ummuhu hawiyah." Maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Hawiyah adalah nama yang digunakan untuk neraka. Sebuah tempat yang sangat dalam dan mengerikan. Lalu di ayat ke-9 Allah bertanya, "Wa ma adraka ma hiya?" Dan tahukah kamu apakah hawiyah itu? Kemudian Allah menjawab di ayat terakhir, "Narun hamiyah." Api yang sangat panas. Di surat Al-Qari'ah, kita tidak sedang diminta untuk hidup dalam ketakutan setiap hari. Justru sebaliknya, kita sedang diingatkan untuk tidak menunda persiapan. Karena kiamat bukan sesuatu yang harus kita takuti seolah-olah kita bisa menghindarinya. Kiamat adalah sesuatu yang pasti. Yang belum kita ketahui adalah bagaimana keadaan kita ketika hari itu datang. Apakah timbangan amal kita berat? Apakah timbangan amal kita ringan? Apakah kita datang pada saat kita sudah bertaubat? Atau kita datang setelah seluruh kesempatan sudah berakhir? Nauzubillah min dzalik. Mungkin malam ini kita tidak perlu langsung menjadi manusia yang sempurna. Cukup mulai dari satu hal. Satu sholat yang kita jaga, satu dosa yang kita tinggalkan, satu orang yang kita maafkan, satu sedekah yang kita sembunyikan, satu ayat yang kita baca dan coba amalkan. Satu langkah pulang kembali kepada Allah. Karena kita tidak pernah tahu amal kecil mana yang ternyata sangat berat di timbangan Allah. Dan kita juga tidak pernah tahu dosa mana yang selama ini kita anggap kecil ternyata justru sangat membebani kita. Rasulullah juga mengingatkan kita tentang keutamaan Al-Quran. Dalam hadis sahih, beliau menyebut surat Al-Baqarah dan Ali Imran sebagai Az-Zahrawain. Dua surat yang pada hari kiamat akan datang seperti dua awan, dua naungan, atau dua kelompok burung yang sedang membela orang yang membacanya. Jadi, membaca Al-Quran bukan hanya tentang menyelesaikan halaman, bukan hanya tentang berapa banyak ayat yang sudah kita baca, tetapi bagaimanakah hubungan kita dengan Al-Quran? Apakah ia hanya kita baca, atau mulai kita izinkan untuk mengubah cara kita menjalani hidup? Inilah pertanyaan terbesar yang ditinggalkan surat Al-Qari'ah untuk kita. Bukan berapa banyak yang sudah aku punya, tetapi berapa banyak yang akan tetap bernilai ketika semuanya ditimbang. Bukan apakah hidupku terlihat berhasil, tetapi apakah hidupku sedang membawa aku lebih dekat kepada Allah. Dan bukan apakah aku sudah menjadi orang yang baik, tetapi
kalau hari ini adalah hari terakhirku, apakah aku siap bertemu Allah dengan amal yang kubawa? Sahabat, semoga Allah membuat timbangan kita berat dengan iman, dengan sholat, dengan kejujuran, dengan kesabaran, dengan kasih sayang, dengan sedekah, dengan zikir, dengan Al-Quran. Dan semoga ketika Al-Qari'ah itu benar-benar datang, kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang Allah selamatkan. Amin, Allahumma amin. Sahabat, terima kasih sudah menemani Hening Hati malam ini. Insya Allah Hening Hati Jurnal akan upload video tadabbur setiap Jumat malam. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat untuk menemani perjalananmu mendekat kepada Allah, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video tadabbur surah atau ayat Al-Quran berikutnya setiap Jumat malam. Semoga kita punya satu waktu untuk berhenti dari ramainya dunia, membuka Al-Quran, dan membiarkan satu ayat mengetuk hati kita. Sampai bertemu di tadabbur berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.